and Dads, pada siang hari ini saya akan berbincang mengenai bagaimana menjadi orang tua tanpa feeling guilty. Tentu saja saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan seorang expert. Ada David Toga Torop, beliau adalah Editor-in-Chief Nakita ID. Mas David, apa kabar Mas David? Luar biasa Mas Yus, selamat pagi sahabat Sonora. Apa kabar? Sehat selalu ya Mas David ya? Sehat Mas. Sehat selalu menebarkan inspirasi dan motivasi bagaimana menjadi orang tua yang baik ini melalui Nakita ID. Sahabat Sonora juga silahkan bisa klik langsung Nakita ID. Ini adalah a part of Great Network-nya Kompas Gramedia. Bisa jadi teman, bisa jadi referensi, bisa jadi sumber informasi bagaimana kita bisa menjalankan proses parenting kita untuk anak-anak kita dengan baik. Jadi ada banyak sekali informasi, insight-insight yang sangat bermanfaat sebagai orang tua ketika kita mendidik dan mempersiapkan anak-anak kita. Nah, Mas David, ini kalau kita bicara tentang orang tua, ini kan satu hal yang sangat menarik, kompleks, sekaligus apa ya? Karena saya mengalami sendiri sebagai orang tua baru ya, mungkin Mas David lebih senior nih kayaknya nih ya. Jadi saya harus banyak berguru nih, karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan apa nih yang terbaik untuk anak-anak kita, kemudian juga mempersiapkan mereka masa depan mereka, Mas David. Jadi mungkin yang pertama ingin diberitahukan kepada sahabat Sonora, para moms and dad, sebetulnya kalau kita bicara tentang parenting, apa sih yang harus disiapkan supaya kita bisa menjadi orang tua tanpa merasa guilty, merasa bersalah, Mas David? Ya, terima kasih Mas Yus, sahabat Sonora. Saya perkenalkan diri saya lagi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Yus. Saya David Toga Torop dari Nakita ID, dari Great Network Kompas Gramedia. Nakita ID adalah portal yang mengupas hal penting tentang parenting. Salam kenal, sahabat Sonora. Nah, sesungguhnya Mas Yus ya, kalau kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, kita harus pertimbangkan dulu. Sebenarnya konsep dasar kita menjadi orang tua itu apa? Di kami, Nakita.id percaya bahwa family quality itu sangat berhubungan dengan values atau nilai-nilai baik dalam kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang values, maka kita bicara tentang pedoman cara kita hidup. Nah, pedoman hidup ini menentukan bagaimana kita bertindak, bersikap, dan juga mengambil keputusan apa yang akan kita jalani dalam hidup nanti. Nah, values ini juga menentukan apakah orang itu akan melakukan yang baik dan buruk dalam hidupnya. Dan juga kita harus yakin bahwa kalau kita menguasai values ini dalam hidup kita, masa depan kita itu akan ikut ditentukan kesuksesan kita. Nah, sebenarnya jadi apa hubungannya values ini dengan family quality? Nah, family quality ini sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai kualitas keluarga atau kualitas yang dimunculkan dari keluarga. Nah, Mas Yus, coba kalau kita mendengar kata keluarga, apa yang terbayang? Ya, di benak kita ya tentunya yang terbayang bukan benak api, panas ya, kerusuhan gitu kan ya. Kalau kita mendengar kata keluarga, yang terbayang adalah kasih sayang, pengorbanan, kehangatan, kenyamanan. Nah, Nakita ID melihat bahwa konsep-konsep tersebut sekarang itu minim dipunyai oleh masyarakat sekarang, bahkan anak-anak. Karena itu Nakita berusaha menumbuhkan family quality dengan banyak cara, salah satunya dengan waktu kebersamaan orang tua bersama dengan anak. Nah, Mas Yus sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, kita tahu betul bahwa setiap orang tua di dunia ini, ya orang tua yang normal ya, pasti ingin hal yang terbaik untuk anaknya. Betul, betul. Dan bicara soal masa depan anak, ya kita tahu tantangan terbesar nanti di masa depan adalah persaingan global dengan teknologi. Ya, kita pernah mendengar bahwa dalam era keterbukaan nanti, siapapun dari negara manapun bisa melakukan apapun di negara manapun, termasuk di Indonesia. Tukang tahu di Singapura bisa jualan tahu di Indonesia, begitu ya. Nah, supaya anak kita siap menghadapi persaingan ini, pertanyaannya apa yang perlu kita tanamkan dari sekarang untuk anak-anak? Jawabannya banyak sekali ya, nggak hanya 1, 2, 3, tapi kita bicara tentang hal yang mendasar dulu. Ya, orang tua boleh silakan ya kursuskan anaknya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman segala macam, atau kursus robotik, kursus IT, kursus programming, silahkan. Tapi values itu harus ditanamkan. Nah, dengan segala karakteristik generasi sekarang itu sulit sekali, Mas. Kita bicara tentang generasi alpha, generasi digital native,
yang besar di era gadget dan teknologi. Ya. Nah, di masa depan ini semua pekerjaan manusia, hampir semua pekerjaan manusia akan digantikan oleh otomatisasi mesin. Iya. Google mungkin saja bisa menciptakan artificial intelligence atau AI yang kemampuannya bisa seperti otak manusia. Tapi apakah manusia akan tergantikan mesin dan AI? Saya percaya itu tidak. Dunia ini terdiri dari lebih dari 7 miliar manusia yang masih berinteraksi. Dan ketika berinteraksi, manusia itu menggunakan social skills, Mas Yus. Social skills itu nggak akan pernah ada di mesin. Ya, dan social skills erat hubungannya dengan values. Oke. Mas Yus. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang budaya global yang sekarang memang tidak bisa kita hindari, semakin ke sini semakin borderless ya. Tidak ada batas-batas geografis karena sekarang era digital itu memungkinkan semua orang komunikasi melintasi benua dan samudra gitu ya, Mas David. Nah, kemudian kita di Indonesia juga dibesarkan dengan nilai-nilai tertentu, dengan value-value tertentu. Bagaimana kita bisa menyelaraskan antara value-value yang ada di Indonesia yang kemudian akhirnya bisa mempersiapkan anak-anak kita ke level internasional, ke level global, pergaulan dunia yang tadi borderless tadi, yang tentu saja culture-nya akan berbeda. Nah, sebenarnya value basic apa yang kemudian harus kita tanamkan nih kepada putra-putri kita, Mas David? Values kebaikan, values keluarga, itulah namanya family quality. Values family quality itu berlaku dimanapun di dunia ini. Ya, di Jawa, di Mojokerto, dengan di Frankfurt, di Jerman sana, kebaikan itu sama, Mas Yus. Oke. Kalau kita bicara bahasa kebaikan, kemanapun kita pergi, itu sama. Ya. Dan itu dimulai dari keluarga. Dan itu dimulai lagi dengan waktu kebersamaan bersama keluarga. Waktu keluarga itu jadi kunci. Ya tentunya para orang tua yang dengar ini pasti protes nih. Lagi-lagi bicara waktu. Sulit sekarang, bro. Iya. Pergi pagi-pagi, pulang malam sulit itu, bro, gitu. Sibuk Mas David ya, ada 1.001 kegiatan gitu kan. Oke. Ini menarik sekali Mas David, nanti akan kita elaborasi lagi lebih dalam nih seperti apa menciptakan family quality di tengah kehidupan urban, kehidupan kota besar metropolitan yang saat ini kita hadapi ya, di mana orang tua juga sibuk, anak-anak juga sibuk, tapi tetap tadi saya setuju dengan kata-kata Mas David bahwa kita tidak boleh meng-outsource pendidikan anak-anak kita kepada hal-hal lain, bahwa kita sebagai orang tua punya tanggung jawab harus incas langsung memastikan bagaimana tumbuh kembang putra-putri kita berjalan dengan baik. Mas David, kita harus break dulu, dan sahabat-sahabat Sonora, moms and dads, Anda silakan bisa juga interaktif dengan kita via WhatsApp, silakan bisa mengirimkan pertanyaan tentang sharing atau juga komentar atau pertanyaan ya bersama kami di sini, bisa disampaikan melalui WhatsApp di 0812 112 9200, 0812 112 9200. Nanti akan saya teruskan pertanyaannya kepada Mas David Togatorov, beliau adalah Editor-in-Chief Nakita ID. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora, Jakarta. Gedein, Bang. Gedein. Mas David, yes. Namaku Yudi, jadi mungkin Yud kali ya. Ya. Makasih Mas. Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti di sesi yang kedua lebih ke apa ya, creating family quality itu ya Mas David ya. Ya, kemudian kita akan bridging sedikit lalu masuk ke guilty feeling-nya itu, Mas. Oke. Ya. Mas Yus, kalau misalkan mau ending session-nya kodenya apa kira-kira, Mas? Apa ya? Kita harus ciptakan tagline nih untuk program ini. Jadi nanti akan jadi ID, identitas nih program ini. Apa ya? Maksudnya kalau misalkan saya misalkan sudah mau break lagu atau iklan nih, terus Mas Yud meng-cut saya itu seperti apa kira-kira? Bergantian, kadang saya, kadang Mbak Guri Oyong, ya, Guri Oyong. Baik, oke. Sonora FM 92 Jakarta, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Masih bersama dengan Mas David Togatorov, Editor-in-Chief dari Nakita ID, a part of Grid Network dari Kompas Gramedia. Kita masih berbincang tentang bagaimana menjadi orang tua
tanpa feeling guilty. Family quality menjadi orang tua tanpa feeling guilty. Ini penting sekali kita ketahui ya sahabat Sonora, moms and dads, karena sebagai orang tua kita kerap mengalami atau merasakan rasa bersalah, feeling guilty ketika kita mendidik anak-anak kita. Ini seperti yang saya rasakan juga. Mungkin Mas David, kalau kita bicara family quality tadi di di segmen yang pertama sudah disampaikan Mas David bahwa kalau kita bicara family quality, family time itu pasti banyak yang dikomplain oleh moms and dads di luar sana. Sibuk ya, kerja dari pagi sampai malam, mungkin sampai pagi lagi. Ya, intensitas ketemu dengan anak menjadi sangat sedikit. Nah, bagaimana nih kita bisa memastikan family quality bisa kita tetap ciptakan di tengah dengan berbagai aktivitas yang kita jalani sehari-hari, Mas David? Mas Yud, sebenarnya jangan senang dulu ya. Jangan Oke. senang dulu bahwa waktu itu cuma satu dari perasaan bersalah. Ada banyak penyebab perasaan bersalah. Oke. Jadi orang tua itu jangan merasa, oh penyebabnya cuma satu. Tidak. Nah, saya simpulkan di sini ada 3 umumnya penyebab utama rasa bersalah. Yang pertama ya tentu kita bicara soal waktu. Orang tua yang punya kesibukan jadwal padat sulit menghabiskan waktu bersama anak, dan kalau nggak mau harus meninggalkan anak karena pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses mendidik anak, ya ini bikin feeling guilty juga, Mas Yud. Orang tua pasti pernah memarahi anaknya. Nah, biasanya setelah memarahi anak, orang tua sering merenung nih, aduh, kok sedih gitu ya, kok bersalah, teringat wajahnya nangis, kok saya kejam banget gitu kan ya, memarahi anak gitu kan ya. Itu feeling guilty. Dan yang ketiga, orang tua biasanya nih ketika dalam masa modern ini ikut berbagai parenting class, parenting seminar, dan pulang dari parenting class itu bebannya makin berat. Kok yang saya lakukan salah semua, nggak sesuai dengan presentasi PowerPoint si presenternya itu. Ya, bahkan seorang ahli pernah mengatakan kalau dengan di tengah informasi yang banyak ini orang tua akan bisa menjadi depresi. Orang tua merasa cuma malaikat yang bisa jadi orang tua. Orang tua harus A, B, C, D, sedangkan saya X, Y, Z. Nggak nyambung begitu, Mas. Nah, dengan begitu banyaknya informasi ini, orang tua jadi menyalahkan diri sendiri. Dan perasaan bersalah ini lalu menimbulkan ilusi, di mana orang tua merasa orang tua lain jauh lebih baik dalam mendidik dan merawat anak. Lalu moms and dad ini merasa saya lebih sering memarahi, saya gagal memberikan perhatian. Nah, rasa bersalah, guilty feeling dalam parenting ini bisa mengganggu hubungan antara orang tua dan anak. Maka penting untuk menanggulangi, menghadapi rasa bersalah ini sebelum jadi sesuatu yang mengganggu perjalanan, kemesraan, kehangatan orang tua dan anak dalam membangun waktu berkualitas bersama, Mas Yud. Oke. Jadi how to handle, bagaimana menanganinya perasaan feeling guilty ini, Mas David? Ini betul. Ya, itu pertanyaan semua orang, termasuk pertanyaan saya, Mas. Mas Yud, tadi kita diskusi bahwa jadi orang tua itu lifetime learning, nggak ada sekolahnya. Betul. Kalau ada sekolahnya pun nggak ada ijazahnya karena nggak pernah lulus. Ya. Nah, sebagai orang tua kita harus ingat, kalau tidak ada orang tua yang sempurna. Semua orang tua masih belajar untuk menjadi versi terbaik bagi anak sampai kita tua. 70 tahun, 80 tahun, saya masih ditegur oleh ayah saya yang berumur 70 tahun ya. Saya udah segede gini ya, Mas ya. Tapi masih ditegur juga. Itu artinya orang tua saya, ayah saya masih sayang sama saya. Nah, tentunya seiring perkembangan zaman, kebutuhan anak pasti terus berubah. Maka tidak mungkin orang tua bisa menjadi sosok sempurna yang bisa memberikan segalanya untuk anak. Nah, moms and dad ini harus ingat, ketika kita sibuk bekerja, sampai merasa nggak punya banyak waktu untuk anak, ingat bahwa kita tengah melakukan upaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama secara ekonomi. Bisa bayar uang sekolah, bisa ajak dia liburan, bisa ada beli fried chicken seminggu sekali, begitu ya. Tapi asal ingat, untuk terus bonding dengan anak. Nggak perlu waktu berjam-jam, Mas Yud. Oke. Ya, bacakan dongeng sebelum tidur. Ya, nggak perlu berjam-jam sampai anaknya tidur masih dibacakan dongeng. Ya, mengobrol sebentar saja bisa jadi itu momen family quality berkualitas. Oke, jadi sebetulnya perlu skill yang cerdas juga untuk
bisa menjadi orang tua supaya bisa menciptakan family quality ini ya Mas David ya. Dan tadi ini saya juga alami Mas David ketika misalkan tadi soal waktu, otomatis waktu juga karena kesibukan bekerja dan lain sebagainya, kemudian juga memarahi anak ini pernah terjadi pada saya, dan setelah itu ya ada penyesalan dalam diri saya ya ketika membayangkan mukanya ketika dia mulai memerah, mulai mau menitikkan air mata itu, oh Betul. Tuhan gitu ya. Aduh, kenapa saya bisa melakukan itu? Tapi kan kita manusia kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu, faktor-faktor yang memang menyebabkan itu terjadi, Mas David. Bagaimana sih supaya kemudian kita menjadi learner yang baik dari waktu ke waktu gitu, terus belajar gitu, karena kadang-kadang sometimes orang tua juga mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama nih berkali-kali, supaya kita tidak terus-menerus dihantui rasa bersalah gitu ya, feeling guilty kepada anak-anak kita. Kalau masih menyesal itu artinya masih baik, Mas Yud. Ya, penyesalan memang datang belakangan kata orang. Kalau di awal namanya DP gitu kata Mas Yud. Jadi wajar kalau orang tua marah pada anak. Ya, marah itu bentuk perhatian ketika orang tua ingin mendidik anak. Selama kemarahan ini tidak sampai menyakiti, tidak meluap-luap, dan bukan kemarahan tanpa alasan. Emosi di kantor sama bos, sama bawahan, di rumah ngomel-ngomel, yaitu bukan kemarahan yang sehat. Dan setelah marah, silakan. Itu sangat wajar, sangat dianjurkan untuk orang tua minta maaf. Duduk bareng, menjelaskan kenapa orang tua marah. Beritahu apa yang kurang dan bisa diperbaiki oleh anak. Ya. Itu sangat disarankan untuk rekonsiliasi. Jangan sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Lupa nanti, marah yang mana ya Pak ya? Gitu kan ya. Ya, setelah marah, beri waktu sedikit, kemudian rekonsiliasi. Jadi sebenarnya secara loosely, secara agak bebas ya, nggak ada standar baku gaya parenting yang berlaku sama orang tua. Tadi Mas Yud bilang anaknya ada 2 orang ya. Iya. Parenting anak yang pertama dengan kedua beda pasti. Berbeda, betul. Saya punya anak 1, gaya parenting sekarang hari ini dengan besok itu berbeda. Ya tidak ada standar baku, tidak ada buku panduan jadi orang tua. Ya pasti semua orang gaya parentingnya beda. Tidak ada standar yang harus dijalani, tapi ada banyak sekali pendekatan yang bisa kita pilih. Soal bonding, kalau sahabat Sonora tidak punya waktu untuk bonding, ciptakan bonding dengan cara lain. Jangan sampai kita termakan gambar iklan tuh ya, orang tua, ayah dan ibu bahagia, mukanya bersih, rapi, main board game gitu kayaknya. Ya itu kan standar iklan. Nah, ciptakan bonding sendiri. Ya, misalkan kalau sibuk, ya ayah bisa kirim jokes garing, gambar-gambar stiker garing di grup WA keluarga, saling berbalas, itu bonding yang bisa tercipta. Gitu Mas. Oke. Ini relate sekali sama seperti yang saya lakukan ya. Saya sering sekali kiriman ya stiker-stiker lucu di WhatsApp itu dengan anak saya yang baru SD gitu ya. Dan itu seru. Tapi ya ini menarik sekali Mas David. Tadi bonding ada ikatan antara kita dan anak-anak kita ya. Tapi terkait perasaan bersalah itu kadang-kadang bukan cuma dialami oleh kita sebagai orang tua, tapi ada trauma oleh anak-anak kita, dirasakan juga oleh mereka. Nah, bagaimana kemudian menyembuhkan anak-anak kita supaya terbebas dari rasa trauma itu? Mungkin pada saat kita emosi, kita marahi, atau kemudian kita tidak punya banyak waktu, itu kan mereka akhirnya ada yang berubah dari diri dia gitu. Nah, itu gimana mengembalikan supaya akhirnya mereka bisa cair lagi, ngeblend lagi dengan kita gitu, Mas David. Ya. Para orang tua, moms dan dads ini harus ingat bahwa hubungan orang tua dan anak itu hubungan yang tidak bisa dijelaskan oleh 1000 buku di dunia. Ada something special antara hubungan orang tua dan anak. Ketika orang tua memarahi anak, apakah anak akan ingat? Iya, pasti akan ingat. Iya. Tapi apakah anak akan mengingat ribuan kebaikan dan kehangatan yang dilakukan orang tuanya? Iya. Ya. Satu kemarahan itu tidak akan bisa menghapuskan ribuan kebaikan orang tua. Jadi jangan sampai sahabat Sonora takut bahwa anak hanya akan mengingat momen jadi marahi. Ya. Okay. Dan ketika anak dimarahi, kembali lagi yang saya katakan tadi, rekonsiliasi itu kuncinya. Semakin cepat semakin baik. Kalau memang ada berbagai alasan untuk bahkan agak lama, bahkan sampai bertahun-tahun, ya itu penting, itu harus dilakukan. Dan itulah indahnya kita menjadi orang tua. Proses ini selalu berkelanjutan dan proses ini bisa diperbaiki. Marah 100 kali sehari itu bagian dari menjadi orang tua, Mas Yud.
Jangan sampai kita nggak marah, itu nggak boleh. Terima dulu bahwa tugas kita adalah untuk menegur memarahi anak. Begitu sahabat Sonora bisa menerima bahwa marah adalah bagian dari tugas kita jadi orang tua, maka sahabat Sonora tidak akan merasa melakukan sesuatu yang salah. Dan guilty feeling tidak akan berdiam di dalam diri orang tua. Oke. Ini penting sekali sahabat Sonora. Saya seperti dapat ini ya, jelek gitu ya. Mas David, kita harus break lagi di sesi yang kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sahabat Sonora, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya, mengirimkan komentar atau sharing pengalaman sebagai orang tua, silakan bisa kirimkan via WhatsApp di 0812 112 9200. Nanti akan saya teruskan ke Mas David Togatorop. Beliau adalah editor in chief di Nakita ID. Pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Informasi jalan tol. Baik, sahabat Sonora, kembali kami sampaikan update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol. Di tol dalam kota, exit Cawang hingga exit Semanggi padat, sebaliknya Pluit Semanggi Cawang lancar. Di tol Wiyoto Wiono Cawang hingga Pedati padat, arah sebaliknya Rawamangun yang menuju Cawang juga padat. Di tol Jakarta Tangerang, Tomang Karangtengah Tangerang Bitung lancar, arah sebaliknya terpantau kepadatan dari Kebon Juruk yang menuju Tomang. Sementara di tol Jakarta Cikampek, kepadatan terpantau dari Karawang Timur kilometer 50 hingga kilometer 51. Untuk arah sebaliknya padat juga dari Halim yang menuju Cawang. Di ruas tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Arah sebaliknya padat dari Cililitan yang menuju Cawang. Pantauan di tol Jor, Pondok Indah hingga Lenteng Agung padat. Sebaliknya terpantau padat dari Kampung Rambutan menuju Pasar Bo. Di tol Sediatmo, tol Jakarta Cikampek Elevated, tol JLB, tol MLJ, tol Purbalenyi, dan tol Marga Mandala Sakti pada siang hari ini umumnya terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Informasinya dari Jasa Marga Traffic Information Center. Ya, kami juga sampaikan update informasi lalu lintas di ruas arteri. Informasi yang pertama disampaikan Pak Toto, Jalan Pangeran Antasari dari Cilandak ke Cipete, padat sekali, sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Kemudian ada Pak Irfan, berbagi informasi untuk Jalan Dewi Sartika dari Cililitan ke Cawang tersendat sampai dengan pertigaan. Kemudian arah sebaliknya ramai lancar. Pak Erik melintasi Jalan Kapuk Kamal Raya dari Jalan Benda ke Kamal padat merayap di kedua arahnya. Kemudian pantauan lain kami terima juga dari Pak Ari untuk Jalan Salemba Raya dari Simpang Matraman ke Pasar Kenari padat, arah sebaliknya ramai lancar. Pesan dari Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, PhD, Imam Besar Masjid Istiqlal. Saya rindu sekali berdiri bersisian, rapat dalam saf, hangat sekali rasanya, tertunduk bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risiko COVID-19 itu nyata. Setiap hari terselip doa untuk kesehatan pulih dari pandemi bagi Indonesia dan dunia. Mari kita menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sambil bersiap untuk menanti hadirnya vaksin COVID-19 agar kesehatan kita pulih, ekonomi kita kembali menggeliat, dan umat kembali bangkit. Mari kita dukung upaya produksi vaksin dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri dan melindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. 92 Jakarta, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Saya masih bersama dengan Mas David Togatorop, editor in chief Nakita ID, a part of Grid Network dari Kompas Gramedia. Ini bisa menjadi referensi, sahabat, dan juga sumber pengetahuan kita untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Ada banyak sekali informasi, ada hiburan juga. Bisa jadi teman banget deh Nakita ID ini ya Mas David ya, untuk para orang tua, moms and dads kita. Dan kita masih berbincang tentang family quality menjadi orang tua tanpa feeling guilty. Ada beberapa pertanyaan nih Mas David dari sahabat-sahabat Sonora dan juga moms and dads yang ikut bergabung melalui WhatsApp dan juga melalui media sosial kita. Yang pertama ini ada Ibu Christine yang ada di Pejompongan, Jakarta ya. Pertanyaannya, anak saya umur 5 tahun saat ini. Pada saat 2 tahun, anak saya terinfeksi saluran pernafasan
dan gangguan paru yang kata dokter ini harus dijaga sampai dia dewasa. Meski saya dan suami sudah berhenti merokok, tapi saya masih merasa bersalah hingga saat ini karena dipastikan bahwa gangguan paru ini akan dialami sampai dewasa nanti. Nah, ini Mas David, ceritanya pilu sekali saya bacanya. Ini gimana nih untuk orang tua yang mengalami kondisi seperti ini? Terima kasih untuk Mbak Christine atau Moms Christine yang ada di penjaringan. Silakan, Pejompongan atau penjaringan tadi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yud, terima kasih Mam Christine. Ya, ceritanya terima kasih sudah share bersama kami. Ya, kalau kita bicara hal-hal kecil, nggak ada waktu, memang kedengarannya ini ya itu sepele. Tapi bagaimana kalau sifatnya itu long lasting, ya membekas, jadi kepahitan atau secara fisik itu berpengaruh. Saya rasa itu kembali harus dibereskan di dalam diri kita sebagai orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya atau keluarganya itu menderita. Itu terima. Bahwa ada banyak kejadian dalam hidup kita yang tidak bisa kendalikan, itu pun harus kita terima. Jelaskan itu kepada anak. Tentunya jelaskan kepada anak pada saat dia cukup dewasa untuk mengerti. Ya. Mungkin anaknya yang nanti akan mulai bertanya, "Ma, kenapa sih saya begini-gini?" Jujur kepada anak. Ya. Bahwa apa akibatnya, anak akan marah, kemudian akan ada perselisihan, terima itu sebagai proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu berat, tetapi rekonsiliasi akan membawa hasil positif. Ya, bahwa dalam rekonsiliasi keluarga, Ibu Christine dan suami bersama anak bisa berkumpul bersama, bukannya sekali dua kali, ada kegiatan spiritual di situ, ibu bisa sembahyang, berdoa untuk membawa semuanya ini menjadi lebih baik. Ya, itu perlu waktu. Oke. Rekonsiliasi dan jujur saja kepada putra-putri kita ya Mas David ya. Ini penting sekali supaya kita juga bisa terbuka. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Kiki di Cijantung. Selamat pagi Moms Kiki. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bicara tentang family quality ya. Pasti butuh waktu bersama anak dan orang tua. Nah, sebenarnya adakah waktu yang ideal? Kemudian berapa lama sebaiknya orang tua mulai meluangkan waktu bersama buah hati putra-putri tercinta, Mas David? Ya, sebetulnya tidak ada waktu ideal. Seperti saya katakan tadi, tidak ada patokan. Kalau ada patokan, kita berdua bisa bikin buku, pasti akan laris tuh. Ini 10 panduan orang tua harus diikuti. Wah, semua orang tua di dunia pasti beli. Tapi tidak ada panduan. Tidak ada patokan waktu minimal atau maksimal orang tua perlu bermain dengan anak. Lebih lama bukan berarti lebih baik loh. Apalagi kalau moms and dad cuma temani physically ada di sana, tapi buka grup WA-RT, buka grup kantor gitu kan ya. Nah, jadi yang paling baik tentunya fokus sepenuhnya pada anak. Anak itu bisa merasa loh. Bisa merasa kalau orang tua itu nggak fokus ke dia. Cobain deh, Mas Yud sebagai orang tua pasti punya banyak pengalaman, apalagi saya. Ya. 10 menit tanpa interupsi gadget, mendengarkan celoteh si kecil, ngomong A sampai Z, balik lagi ke A, balik lagi ke Z, itu sudah jadi waktu berkualitas. Nah, buat orang tua yang bekerja, bisa di pagi hari. Temani anak sebentar setelah bangun tidur, atau manfaatkan waktu sarapan bersama. Gadget free tentunya ya. Di siang hari, saat makan siang bersama, jeda sebentar, telepon dia, kemudian bonding melalui gadget itu. Lucu-lucuan, sharing stiker, nah itu cukup. Dan ketika malam hari, gunakan 10 menit setengah jam untuk bersama. Tidak ada waktu yang jadi patokan masif. Oke. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Mas David bahwa waktu yang lebih lama tidak menjamin akan mengakibatkan bonding lebih baik ya. Sementara, kondisi pandemi Mas David, ketika orang tua dan anak lebih banyak bersama-sama di rumah, orang tua work from home, kemudian putra-putri kita learning from home, gitu, belajar dari rumah. Ternyata tidak kemudian dengan serta-merta menjamin bondingnya lebih kuat. Ada kemudian konflik-konflik gitu Mas David. Nah, itu gimana menyikapi kondisi pandemi seperti ini? Yang mungkin sekarang dialami juga nih oleh Moms and Dads atau sahabat-sahabat Sonora di rumah gitu ya, masih belajar dari rumah, orang tua masih bekerja dari rumah gitu ya, supaya betul-betul menciptakan family quality yang baik gitu. Ya, Mas Yud, ya saya kutip dari seorang pakar pendidikan yang pernah saya ikuti, berteman dengan beliau, dia bilang ini, kondisi pandemi ini membawa kedekatan emosional dengan anak Mas Yud.
semakin dekat dengan anak semakin emosional, Mas Yud. Ya. Ibunya sambil bikin presentasi PowerPoint, sambil masak, gelas anaknya tumpah, bapaknya lagi meeting, tiba-tiba harus jadi orang IT, semua masalah komputer nanya ke bapaknya, padahal bapaknya juga nggak tahu gitu kan. Nah, itu memang harus disiasati bahwa 10 menit itu bisa jadi waktu berkualitas dibandingkan dengan 2 jam. Ya. Ketika 24 jam orang tua dan anak berada di rumah, sepakati. Yuk, Sabtu Minggu ini kebetulan ayah nggak ada meeting, kebetulan mama nggak harus bikin presentasi PowerPoint, kita kumpul sama-sama 1 jam, 2 jam saja. Ya, ada kesepakatan, perlu agak sedikit dalam tanda kutip kaku bikin jadwal ya. Tapi kalau itu nggak dilakukan, ya pandemi ini membawa kedekatan emosional itu benar-benar secara literally terjadi, Mas. Oke. Jadi balik-balik ini harus bikin kesepakatan ya. Ini menarik sekali ya. Oke, bikin planning tertentu weekend atau apa itu boleh juga nih Mas David dicoba nanti ya. Terima kasih Mas David. Oke, ini satu pertanyaan lagi di sesi yang ketiga ini Mas David, ini dari Dads, ini Kak, dari bapak-bapaknya nih, dari para ayah nih. Dads Imam yang ada di Depok. Nah, untuk orang tua yang super sibuk, si kecil yang sedang dalam masa perkembangan, bagaimana caranya agar kita tetap bisa touch dengan mereka? Apalagi mungkin di sini orang tua ada yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ya, di tengah pandemi ini pastinya sulit ya, tidak mudah untuk bisa bertemu kecil dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Karena mereka juga harus bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan di institusinya. Sementara kadang-kadang juga ada tenaga kesehatan yang nggak pulang ke rumah tapi di karantina juga setelah bekerja. Ini gimana nih solusinya, Mas David? Pandemi ini menjungkir balikan logika dan menjungkir balikan kesepakatan yang sudah berlangsung seperti lama. Orang dulu bilang kurangi gadget, jangan pakai gadget lama-lama. Tapi pandemi sekarang ini semua pakai gadget ya, semua pakai teknologi. Karena itu manfaatkan dengan bijak teknologi dalam kondisi seperti ini. Moms and Dad yang bekerja sebagai tenaga kesehatan tentunya dengan sangat otomatis, sangat wajib untuk melakukan komunikasi dengan teknologi. Kita tetap bisa menggunakan sarana video call, media sosial, asal memang ketika anak menggunakannya itu wajib diawasi orang dewasa lain. Dan jangan lupa jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti si kecil, yaitu kenapa papa atau mama tidak bisa menemani sekarang gitu kan ya. Kenapa sekarang papa di rumah sakit? Kenapa sekarang ibu nggak bisa pulang? Nah, jawabannya bukan cuma sekedar papa nggak bisa ketemu ya, soalnya papa lagi kerja. Nah, logika anak nggak dapat itu. Kerja kan bisa pulang gitu kan ya. Tapi ceritakan apa yang dilakukan. Kenapa papa di sini? Papa mengobati teman-teman papa yang sakit. Atau mama di sini karena mama lagi menolong orang yang kesusahan. Ya mama jadi Wonder Woman loh. Oh kayak Wonder Woman ya Maya. Iya menolong orang yang sakit, orang yang membutuhkan. Itu lebih bisa masuk ke logikanya si kecil. Siapkan penjelasan-penjelasan yang masuk ke dalam logika anak kita. Begitu, Mas. Oke. Jadi menganggap bahwa anak-anak kita sebagai lawan bicara yang memang harus difahamkan, dimengerti ya, bukan hanya kita satu arah, tidak hanya papa bekerja tapi difahamkan. Ini skill baru lagi nih. Terima kasih Mas David. Dan Mas David, kita harus break lagi di sesi yang ketiga ini. Masih ada beberapa pertanyaan dari Moms and Dads yang akan saya teruskan. Ya, kemudian sahabat Sonora yang lain juga, terima kasih yang sudah mengirimkan atensinya. Masih ada satu sesi lagi bersama perbincangan kita siang hari ini bersama Mas David Togatorov dari Nakita ID. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Anak adalah buah hati keluarga. Menjaga anak agar tidak tertular COVID-19 tentunya akan dan harus dilakukan oleh setiap keluarga. Karena anak yang tertular COVID-19 akan menjadi sumber penularan bagi orang di sekelilingnya, walaupun si anak tampak sehat dan merasa sehat. Salah satu cara agar anak tidak tertular COVID-19 adalah dengan membiasakan diri untuk memakai masker. Namun, meminta anak untuk membiasakan diri memakai masker tentunya bukan hal yang mudah. Selalu biarkan anak bebas berkreasi dengan memadupadankan masker apa yang akan dikenakan. Misalnya, dipadupadankan dengan kaos, celana, rok,
tas, topi, dan juga lainnya. Bisa juga Anda memberikan nama pada setiap masker agar anak Anda merasa lebih tertarik. Bisa Anda memberikan reward berupa pujian atau hal lainnya, misalnya dengan dibacakan sebuah buku, kesempatan untuk bermain, mendapatkan benda yang disukai, dan juga hal-hal lainnya. Tips ini dipersembahkan oleh Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia dan Sonora FM 92 Jakarta, a part of KG Radio Network. Baik, Sonora FM 92 Jakarta, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Saya masih bersama dengan Mas David Togatorov, ya, editor-in-chief dari Nakita ID, a part of Grid Network dari Kompas Gramedia, ya. Anda bisa langsung klik deh nakita.id untuk beragam informasi menarik seputar parenting, sahabat Sonora. Dan ini banyak sekali insight atau inspirasi, motivasi bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik. Mungkin bisa salah satu pengetahuan yang kita butuhkan sebagai orang tua, karena yang tadi disampaikan bahwa menjadi orang tua adalah lifetime learning, ya, proses belajar yang terus-menerus selamanya, selama kita hidup, bahkan ya sampai anak-anak kita dewasa nanti. Mas David, ini ada satu sharing lagi dari dads kita nih, sahabat Sonora yang ada di Jakarta. Ada Dads Andri, ya. Dari Dads Andri sudah kirimkan via WhatsApp, saya terinfeksi COVID-19 dan harus diisolasi di Wisma Atlet selama 2 minggu. Setelah saya pulang, masih harus diisolasi mandiri di rumah selama beberapa hari. Sudah 3 minggu berlalu, karena khawatir saya cek anak dan istri. Anak saya ternyata terpapar positif COVID-19, sementara istri saya negatif. Gitu. Saya berkata kepada Tuhan, kenapa tidak saya lagi yang kena COVID? Jangan anak saya lagi. Itu sharingnya Mas David. Dari Mas Andri, Dads Andri ini sharingnya. Seperti apa kita menghadapi kondisi atau situasi seperti ini ya Mas David? Dan Andri, halo, tetap semangat ya, bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, everything happens for a reason. Ya, kalau saat ini terkena COVID, kemudian isolasi mandiri, dan kemudian orang terdekat terkena, itu bukan salah siapa-siapa. Memang kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus bisa membuka hati kita, menerima keadaan, saling memaafkan. Kalau mungkin dalam prosesnya ada kata-kata, ada perlakuan yang menyakitkan, saling menyalahkan, cerna itu, terima itu, maafkan itu, lupakan itu. Jangan tenggelam dalam rasa ini karena saya. Tapi percayalah bahwa ini terjadi untuk kebaikan saya. Ya, Dad Andri dan keluarga tetap semangat. Everything happens for a reason. Pasti akan ada ending yang baik untuk Dad Andri dan keluarga. Ya, Dads Andri, kita juga, saya mendengarnya juga, tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, putra atau putrinya ini bisa segera pulih ya. Doa kita Mas David untuk Dads Andri. Dan Pasti. dari Moms Resti nih, satu pertanyaan dari Moms Resti di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Soal penggunaan gadget ini Mas David, kita memang tidak bisa dilepaskan dari gadget saat ini. Anak-anak kita juga. Sebenarnya boleh nggak sih orang tua memberikan gadget ke anak karena anaknya rewel? Ini kemudian maunya nonton video atau main game, padahal sudah diajak main bareng papa dan mamanya, sudah ada effort yang dilakukan papa dan mama, tapi putra-putrinya tetap pengen memilih gadget. Bagaimana cara menyikapi kondisi seperti ini, Mas David? Ya, Mas Yud, kita bicara dulu batasan umur ya. Batasan umur. Kalau anak usia dini diberikan gadget, dampaknya buruk, apalagi tanpa pengawasan. Apa saja dampak buruknya? Yang pasti ketergantungan. Ya, anak kecil nggak bisa mencerna berapa lama, konsep waktu berapa lama itu nggak ada dalam pikiran mereka. Kita hanya bisa ngasih tahu, kalau film Doranya habis ya, baru selesai. Kalau film YouTube-nya habis ya, dia nggak ngerti, setengah jam 40 menit itu nggak tahu. Ya, jadi berikan waktu yang dimengerti oleh dia. Dan penelitian memang banyak membuktikan saat menonton melalui gadget itu otak jadi kurang aktif, jadi batasi itu. Nah, orang tua harus bisa batasi screen time atau waktu bermain gadget buat persetujuan. Ya, misalnya kalau sedang bersama papa dan mama jangan pegang gadget ya, orang tua juga jangan pegang gadget. Ya, orang tua pun harus memberi contoh. Ya, jadi kalau memang masih dalam usia dini, moms and dads, tolong dibatasi. Kalaupun memang harus diberikan, awasi anaknya dan berikan batasan waktu yang sama-sama dimengerti.
Oke, oke. Dari beberapa penjelasan Mas David tadi ada satu hal yang bisa jadi benang merah bahwa kita harus memposisikan anak-anak kita sebagai manusia dewasa juga yang kita ajak berkonsultasi, berdiskusi ya Mas David ya. Bagaimana menghabiskan waktu saat pandemi, bagaimana menggunakan gadget. Jadi karena ada banyak orang tua yang kemudian hanya memposisikan anak sebagai anak kecil yang belum tahu apa-apa gitu ya Mas David ya. Ini kemudian awalnya nih mungkin untuk orang tua yang sudah terlanjur memiliki komunikasi yang kurang baik dalam tanda kutip, supaya kemudian membuka ruang komunikasi itu dengan anak-anak kita, seperti apa ya kira-kira Mas David? Yang pertama, orang tua itu harus memutarbalikkan. Ya, kalau memang dia bukan tipe komunikatif, balikkan fakta bahwa dia tidak komunikatif. Harus mau jadi komunikatif. Ya, kalau jarang ngomong, harus sering ngomong. Ya. Kalau si anaknya, dari sisi anaknya nih, anaknya bukan anak yang tipe diam, suka lari-larian sini, ubah dia sedikit demi sedikit untuk menyediakan waktu untuk duduk bersama, untuk menciptakan bonding itu bersama anak. Harus ada effort dari orang tua dan anak, bahwa jungkir balikan, bahwa saya nggak begini kok, harus bisa begitu. Ya. Dengan memaksakan jungkir balikan keadaan, itu yang membuat keadaan jadi lebih baik, Mas Yud. Oke, jadi perubahan itu memang sulit di awal, tapi kalau sudah berjalan biasanya akan terasa seperti biasa ya Mas David ya. Baik, Betul, Mas David, aduh sayang waktu kita tinggal beberapa menit lagi, mungkin sebagai penutup Mas David bisa sampaikan juga nih pesan-pesan kepada moms and dads, kepada sahabat Sonora tentang bagaimana kita bisa menciptakan kualitas keluarga kita, family quality, dan bagaimana juga menjadi orang tua tanpa feeling guilty, Mas David. Mas Yud dan moms and dad di rumah, orang tua itu bukan malaikat. Kita itu bukan malaikat. Orang tua itu manusia yang bisa melakukan salah. Tapi harus ingat, orang tua itu makhluk spesial yang beyond logic. Coba moms and dad pikir. Buat apa pagi-pagi pulang malam, dinas luar kota 3 bulan, buat apa sih? Ya buat anak itu nggak bisa dimengerti, nggak bisa dipahami, nggak bisa dijelaskan. Dan pendapat seperti itu, pemahaman seperti itu akan membuat moms and dad melupakan rasa bersalah karena tidak sempurna. Kalau terus dipelihara itu rasa bersalah, itu jadi beban mental. Nah, ketimbang tenggelam di rasa bersalah, apresiasi diri sendiri. Bahwa saya adalah seorang orang tua, orang yang sangat spesial, orang yang sanggup mencurahkan kasih sayang di tengah emosi, di tengah kemarahan, di tengah berbagai keadaan apapun, dan itu yang membuat mom and dad bisa lepas dari guilty feeling. Parenting nggak bisa cuma dikuasai dalam semalam. Ya, apa yang dapat mengubah hubungan orang tua, melepaskan rasa guilty feeling itu adalah kemauan untuk belajar, kemampuan berkembang, dan kemampuan menerima, menyembuhkan diri sendiri. Begitu Mas Yud. Terima kasih banyak Mas David. Insightful sekali perbincangan kita pada hari ini, dan ini akan saya praktekkan yang pasti untuk anak-anak saya ya. Ya, pasti. Ya. Terima kasih, dan mudah-mudahan juga perbincangan kita bermanfaat untuk moms and dads, untuk sahabat Sonora semuanya. Terima kasih sekali lagi, nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan untuk perbincangan sesi hari ini saya akhiri. Sekali lagi perbincangan bersama dengan David Togatorop. Beliau adalah editor-in-chief Nakita ID, a part of the network dari Kompas Gramedia, dengan tema Family Quality menjadi orang tua tanpa feeling guilty. Nantikan bincang-bincang kita dengan tema menarik lainnya di FM 92 Sonora Jakarta. Tetap bersama kami di RKG Radio Network. Oke, Mas David, terima kasih banyak. Terima kasih, Majid. Terima kasih. Ini pengalaman berbicara paling panjang di radio. Keren, tapi aku dapat banyak hal sih. Aduh, iya. Memang pengalaman nggak bisa bohong sih, pengalaman Mas David ini luar biasa. Iya. Oke, saya mohon izin, terima kasih banyak teman-teman dari Nakita ID juga, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Yu dan teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu. 021 6386 9200 atau WhatsApp 0812 122 9200. Anda juga bisa menyampaikan informasi seputar lalu lintas maupun peristiwa penting yang Anda saksikan agar bisa kami bagikan kepada sahabat Sonora ke Pusinfo Sonora.